makan aja pajak kita. Zakat hanya orang yang sampai haulnya, sampai nisabnya. Misalnya hujungan ini 2 miliar, hujungannya sudah hujungan ini 2 miliar, pacang bezakat bulan kaina setengah bulan bangkrut, apa dijakati? Apa yang dijakati? Ini zakatnya 2 miliar nalah bulan kaina sampai haulnya, artinya sampai setahun, nisabnya pasti sampai sudah, zakatnya 2 miliar sudah, seret. Sampai setengah bulan bangkrut, dibunguli orang, membayar hutang habis, labanya kadada lagi, tak hutang pulang kita, apa yang dijakati? Syariat itu kada berat, cuman kita yang maulah berat. Nama Nabi Muhammad ini sebenarnya ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi bahari, mau itu Taurat kah, mau itu Injil kah, yang memadahkan bahwasanya nanti akan lahir nabi akhir zaman yang membawa risalah, memudahkan lawan umatnya. Nah cuman karena perubahan-perubahan pemimpin dan zaman, akhirnya kitab Taurat dan Injil itu dirubah oleh mereka, yang akhirnya nama Nabi Muhammad itu kededa lagi. Kehendak buhannya agama mereka itulah yang sampai pada hari kiamat. Nah kemudian di dalam situ dipadahkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah menyuruh lawan kita berbuat baik, kemudian dan menangati lawan kita pekerjaan-pekerjaan yang kada baik. Dan juga Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala sagan untuk membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi gawian-gawian yang berat di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, datang Nabi Muhammad itu diganti oleh Allah. Yang umat-umat bahari pinangalih menggawi diganti oleh Allah dan diganti oleh Nabi Muhammad. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad ini senantiasa menggawi apa yang disuruh Allah. Jadi Pak Ibu, sebenarnya yang saat ini kita rasakan, kewajiban yang ada di dalam diri kita itu sabarataan kada berat. Sembahyang 5 kali aja, puasa setahun sekali aja, berzakat bagi yang berdagang dan berusaha aja, kemudian pulang apabila mampu naik haji. Mampu apa? Mampu duitnya, mampu awaknya, lawan dasar mampu inya berangkat itu nah. Kada ada pemaksaan berangkat haji itu. Kalau ham ada duit pasti berangkat, kada kawa. Wah ini duitnya ada, awaknya sehat, tapi kuatannya kada ada. Ada juga pulang sampai gilirannya kuatannya sampai sudah orangnya sehat benar, duitnya kada ada. Ada juga orangnya garing, kuatannya kadada, duitnya kadada. Dasar bujur kadada seberataan. Nah, wah ini pulang duitnya ada, orangnya sehat, ya kah? Kemudian pulang kuatannya pang ada, tapi panggilannya Nina kadada. Panggilannya Nina kadada Pak Ibu. Nyedasar Allah pang yang memanggil orang berumrah, orang berhaji, itu dasar panggilan Allah, panggilan Rasulullah. Berapa banyak orang berisi duit, waktunya lapang, kada berangkat kada.
Tapi ada juga orang sibuk bener, ya berumrah tuh di Madinah 2 hari, di Makkah 2 hari, boleh pulang. Seorang mengumpulkan duit dulu 5 tahun, 10 tahun, mengumpulkan emas nih, 1 gram, 2 gram, 3 gram, tak kumpul dah 20-30 gram, hendak dibawa ke pasar, pasti cuntan maling. Nah dasar panggilannya kadada, tapi dasar panggilannya ada biar dicuntan maling. Duit nukar, duit emas bajual tuh nah sagan tulak berumrah, sampai di muka pasar ada maling mengambil, tak ungut sidina. Napa Mah Haji, napa Pak Haji, kada apa-apa aja sidin. Hendak belajar menutupi sebuah aib, belajar menutupi sebuah kesedihan nih. Kenapa Pak Haji, kada apa-apa aib, kada pian binata ungut di tiang listrik, kenapa nih? Kada aku tadi hendak berjual emas, sagan apa garang pian berjual emas, hendak umrah. Alhamdulillah untung benar pian Pak Haji. Alhamdulillah. Napa pian tegana di sini lagi? Anu emas jadi cuntan maling. Tenang aja Pak Haji, tenang. Tenang aja pian. Dasar tenang bujur. Tenang aja Bang Yar. Tenang aja Pak Haji. Eja. Pokoknya pian hendak mayo 30 gram tuh emas berangkat umrah pian sorangan jakat nggih, ulun sorangan aja. Sudah. Pokoknya pian pilih travel mana, ulun daftarakan pian bawa bini pian juga. Ngaran kisah. Jangan dibahas kisah ulun nih lah. Ayapa kah? Asalnya duit tuna cukup seikong aja, hilang, tapi Allah dasar memanggil 2 laki bini. Yang bini berangkat, yang bini begitu pulang, yang bini ini bawa ucap pulang ulun kada hendak dia tulak men berduaan aja, kada anak dibawa. Jadi jar Pak Haji sudah anak pian berapa ikong, berdua anak pian bawa kedua-duanya. Yang anaknya dibawa kada hakun juga, kada bawa anaknya pulang. Sampai Isa kada habis kisahnya nih Pak. Ada aja, tenang aja, ada aja kayak apa caranya. Intinya tuh apa? Sembahyang 5 kali aja. Kewajiban yang ada di wadah kita Nina sebenarnya kada berat. Ini bacanya membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kededa hukum syariat, ingatakan hukum syariat yang wajib di awak kita ini dan wadah keluarga kita seberata itu kededa yang bebannya, kededa yang ngalih itu kededa. Kenapa ngalih? Kada cocok lawan hawa nafsu kita. Itu yang maulah berat tuh, itu yang maulah ngalih itu. Coba hukum akal berpikir napa? Sembahyang johor tuh ada setengah jam, kadeda. Adakah wajib pakai adan, wajib pakai qamat? Kadeda. Imbah baudu Allahu Akbar, ayo ha. Tapi yang ngaran kita Nabi Muhammad memberi syariat, adan dulu, qamat dulu, berjamaah mun kawa. Adakah wajib berjamaah? Kadeda. Adakah wajib di masjid? Adakah wajib di langgar? Kadeda baik. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang wajib ini nah kadeda beban lawan kita, cuman tahwal lawan nafsu aja sebenarnya. Nafsu kada hendak benar. Ini apa? Dudukan seperti ini Pak. Nafsu kada hendak benar, muar benar dia melihat. Muar benar tuh panginya. Najar tulak ke masjid sekalinya. Nah sembahyang hajat pulang. Nah baca syair maulid pulang. Bah isa berjamaah pulang. Bah ini hendak bercari kawan masalahnya. Mun kita mengawani. Nah CS berarti ngarannya. Nah, mudahannya apabila nafsu ini kawa kita kuasai, selamat dunia, selamat akhirat.
Apabila kita dikuasai oleh hawa nafsu, nah pacang sengsara di dunia, sengsara di negeri akhirat. Orang yang dikuasai nafsunya dua aja Pak. Mun kada kita yang menguasai nafsu, kita yang dikuasainya. Dua aja, ayo aja. Kitakah menguasai atau kitakah yang dikuasainya? Mun kita yang menguasai, johor jarinya kaina gen dulu anyar adan kain aja, masih rame lagi berjualan, masih rame lagi kita begawi, kain aja kawaja ditunda-tunda nya sembahyang tuh dari iblisnya alim juga. Jadi iblisnya kada papanya terbagi juga tiga, awal waktu, di pertengahan waktu, di akhir waktu, asal jangan di luar aja, kada papa, kain aja dulu. Apabila kita dikuasainya, kain aja dulu jar. Nah belingkur beraba, begitu jar akal capatiha sembahyang. Bangun anak baudo, ujar bini yang makanan yuk. Jar iblis lawan setan, makan dulu, makan, gampang aja sembahyang tuh kain aja dulu. Akhirnya apa? Makan. Imbah makan hendak maampar pasahapan. Assalamualaikum, salam. Padahakan anu abah sembahyang dulu. Pak Haji, unak bayar hutang na Pak Haji. Wah ini nggak buka lang. Apa ada mendengar bayar hutang? 20 tahun masih bayaran hutang do orang. Datang bayar hutang, sudah tak tunda pulang sembahyang. Di kita aja Pak, kita yang mengatur waktu, kita yang memanage masalah nafsu ini. Hai nafsu, kamu di bawah aku. Nah kemudian Syekh Alawi Al-Maliki di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah mengatakan bahwa membebaskan beban serta belenggu, maksudnya adalah Allah tidak membebani kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang di luar batas kemampuan mereka. Nah, disyarahkan, dilebarakan penjelasannya oleh Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Ujar Sidin, yang namanya umat Nabi Muhammad itu dibebaskan beban serta belenggu, maksudnya adalah Allah tidak membebani kepada umat Nabi Muhammad dengan apa? Syariat yang di luar batas kemampuan mereka. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kededa Pak, kededa. Intinya kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan saat ini itu kada berat sebenarnya. Zakat 2,5%, dan zakat ini hanya kepada orang yang nisabnya sampai, haulnya sampai. Mun inya berdagang kurang lebih setengah tahun, lalu inya kada mencapai nisab daripada emas itu ukurannya berapa, kayaknya misalnya 86 gram kada sampai misalnya, atau 50 gram aja emasnya nih, sudah kada dizakati, kada dizakati. Cuman guru wajar 10 juta 100 juta zakatnya bujurai sedikit. Coba mun 10 miliar bantu juga nih, bantu iya kah? Zakat 250.000 masih nyaman ya kah? Mun 250.000 berarti berapa bib? 10 juta lah, berapa? 100 juta ya kah? Bujur kah Pak? Ini pindah kada bejakat beratanmu tuan muhane. Hah? 100 juta mun 10% 25 juta berarti 2,5 juta. Ya kalau 2,5 juta nyaman mengeluarkan.
takkanlah zakat 2,5 miliar. Berpikir, wah maulah usaha aja dulu nih, kain aja dulu, lalu kadesah kena, kada beberkat kena. Yang ngaran zakat tuh apa garang? Buka dalam kitab fikih. Zakat itu adalah lughatan at-tathhir, pembersih. Jadi dibersihi harta tadi. Kita beisi umur mengerjakan kemaksiatan, lalu dibersihi Tuhan. Dengan cara apa Tuhan membersihi? Dengan cara Allah. Digaringakan Tuhan kah kena, diberi masalah kah bersabar kena, hilang dosanya seberatan. Ada aja, ada. Nah, zakat ini berlakunya bagi orang yang berusaha. Bagi mun kada berusaha kayak bebuhan pian, tulak mau ojek, berjualan nasi pecel, berjualan pencok. Adalah bulan puasa, cel jar. Zakatnya mana? Jersidin aku yang hendak minta zakat lawan ikam. Ayo, kada naik haji pulang. Adakah setiap manusia lain pajak? Nah, pajak nih Pak sugih kah? Kadakah? Apabila betul tukar karena makan aja berpajak kita. Bujur kah? Orang Banjar nih masya Allah. Apabila murah banyak orangnya. Wah promosinya gini nih, wah 15.000, bro tulak, belum pajak sekalinya. Ranain aja, besang duit 14.000 aja, kawan 1.000 nak membayar ya kan, menambah ya kan, pas berpajak, makan aja berpajak kita. Zakat hanya orang yang sampai haulnya, sampai nisabnya. Misalnya hujungan ini 2 miliar, hujungan ini sudah. Hujungan ini 2 miliar, pacang bezakat bulan kaina setengah bulan bangkrut, apa dijakati? Apa yang dijakati? Ini zakatnya 2 miliar adalah bulan kaina sampai haulnya, artinya sampai setahun, nisabnya pasti sampai sudah, zakatnya 2 miliar sudah, seret. Sampai setengah bulan bangkrut, dibunguli orang, membayar hutang habis. Labanya kadada lagi, tahu hutang pulang kita, apa yang dijakati? Syariat itu kada berat, cuman kita yang maulah berat. Sampai zakat sudah di bulan Rajab, sampai di bulan Rajab kain aja jar aku bayar zakat di parak bulan hari raya aja kena. Rajab sudah keluar zakat, lalu pian modalakan zakat tadi, misalnya duit zakat 100 juta. Rajab sampai sudah, padahal akhirnya apa? Kena aja jar bayar zakatnya nih, membagi zakatnya pas parak hari raya aja kena. Sudah sekalinya Rajab dimodalakan, menukar barang. Habis itu sampai Sya'ban dibunguli orang, duit zakatnya habis, kewajiban zakatnya tetap ada. Kenapa? Seorang yang menunda tadi akhirnya. Nah jadi jangan dikaina-kaina akan kalau pina umur kita ada tahu pang yang hendak kawin ini, nah tampulu duitnya ada, biniannya ada, capati kawin, jangan mahadangi kaina kain aja kok kawin, jangan mahadangi anu jar bulan puasa salikur aja kena. Busilah biniannya mati ya pak, dikawin lagi. Nah, jadi syariat itu sebenarnya kada beban. Maka karena itu terdapat perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu, yang contohnya seperti Bani Israel. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah yang diberikan pada umat Nabi Muhammad. Contoh masuk sudah. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain. Nah, di sini memadahkan antara kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan yang namanya umat yang lain. Cara mensucikan najis. Nah,
bila pakaian salah seorang Bani Israel terkena najis, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mensucikan pakaian tersebut adalah dengan memotong bagian pakaian yang terkena najis tadi. Allahu Akbar. Berarti kita ini dasar nyaman hidup Pak Ai. Allahu Akbar. Di zaman Bani Israel, apabila najis itu karena baju, maka misalnya nih kantong ini kantong ini Pak karena najis, maka membersihinya itu cabut, rabit kainnya nih, imbah dirabit ditambal basah pulang. Umat Nabi Muhammad sambungannya, bahkan menurut sebagian ulama, bila anggota badan seorang Bani Israel terkena najis, maka ia mesti memotong bagian anggota badan yang terkena najis tersebut untuk mensucikannya. Nah, dikelupas dulu tangan kita nih, kulitnya itu Bani Israel seperti itu Pak, dikelupas dulu, menjerikitnya, memberesi itu kada kawa, mun kada harus kayak ini Itulah hukum yang ada di zaman Bani Israel. Yang mau kita wahin ini Pak, salawar nih bagus sudah, kenapa dirabit-rabit? Bujur kah? Kenapa? Ayo, mun anak bakameh karena batis, paksa disisil dulu batisnya. Bah, kayak itu guru ajar bujut. Nah, mun kada percaya, bebulik ke Bani Israel kamu dulu. Tak karena rambut, paksa dipotong dulu. Kulit, kayak apa kulitnya? Nah, ayo sabarataan. Kita ini banyak-banyak bersyukur lawan Allah Ta'ala Pak Ai. Syariat tuh nyaman, hukum nyaman. Kenapa kita nih kada hakun menggawi ini Gitu kalau diibaratakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum di perjalanan Isra Mi'raj, ada seseorang ini memakan makanan yang basi, makanan-makanan yang kada nyaman, basi kada nyaman dimakan, sedangkan satu talam makanan yang nyaman kemudian pulang hanyar fresh jadi kita wah ini itu, kenapa kada dimakan? Satu kaum ini memakan makanan yang basi, makan makanan yang kada nyaman, sedangkan makanan yang nyaman ini ada di higa. Apa ini? Jibril, siapakah mereka itu? Ujar Jibril, mereka adalah yang mempunyai istri yang halal, tapi mereka berangkat menuju tempat babinian yang kada halal dan digawinya babinian itu. Hukum ini ada sebenarnya. Yang halal tuh ada. Kenapa yang haram digawi? Kita menggawi bini malam tuh minta rela sebelumnya adalah bini menagih duit lawan kita. Ada pintar babinian tuh. Duit tang yang dada. Kita kepala curan bayar dulu hanyar main. Bayar dulu. Itu kan memilih dulu Uzbekistan kah? Korea kah? Lokal kah? Oh tahu benar guru tujar. Kita nih hendak bermaksiat bayar dulu. Coba pikirkan. Akibatnya apa di hari kiamat?
Nah, memakan daging basi, memakan nasi basi, yang halal ada, yang nyaman nih ada. Ayo sabarataan, gambaran-gambaran hari kiamat tuh sudah disampaikan lawan Nabi Muhammad dan disampaikan lawan kita. Matinya Isra Mi'raj itu Pak Ai, mun kita hendak membuka sejarah setahun kada habis Isra Mi'raj tuh. Wah ini Isra Mi'raj tatawaan, kadada kisah Isra Mi'rajnya kadada. Kisah Isra Mi'rajnya nih nah kadada. Nah Nabi Muhammad bertamuan naik borak seperti ini. Yang dikisahkan apa? Kehidupan diri seorang aja. Akhirnya apa? Masyarakat kada pernah mendengar dan mereka kada kawa mengisahkan lawan anak bini Nabi Muhammad seperti ini. Ayo sabarataan. Ini nah bacaannya Pak. Sedangkan anggota badan seorang Bani Israel terkena najis, maka mesti memotong bagian anggota badan yang terkena najis tersebut untuk mensuciakannya. Hendak contoh lah Pak, ada kalau lem Altiko kan namanya lem tuh. Lem Altiko tuh Pak apabila takana awak sedikit, bah itu ngalih bener, membarasihinya ngalih bener. Maka apabila kada dibarasihi, kada sampai tangan ini banyu, maka mun kada sampai tangan ini banyu, maka syarat baudu kada sah. Nah paksa mah ambil lading silit, nah ajar menyisilam dulu, aduh han sakali samustawa aja. Wah ini coba bayangkan umat Nabi Israel bahari. Nah takana di sini baik nah, takana di hidung sini, hidung sudah kadada, disisil lawan lading pulang, timbul tak ke atas kayak ya kayak itulah. Nah Imam Abu Dawud meriwayatkan kanu asabahumul baul qata'u ma asabahul baulu minhum. Ini dalilnya, yang artinya apa? Adalah Bani Israel bila mereka terkena air kencing maka mereka memotong apa yang terkena air kencing tadi. Kita bakamih sambil beteleponan bakamih, Allahu Akbar dunia lah, model kayak kadada waktu tuh nah, sembahyang jakapang matii dulu nah, Allahu Akbar, jakapang hendak bakami kah behera kah andak di luar dulu atau matii kah dulu andak di kantong nah behera dulu mau ungut nih kada behera sambil mau WA, behera sambil main game, wah yo buat angkat-angkat. Kadapang menyambat lah yang ngaran ulun talihat pang akhirnya turun di bandara. Imbah turun di bandara ulunnya anak bakami, habis itu ada juga orang bakami. Nah Pak ya ya di bandara tuh kan ada yang apa ngarannya, ada yang berdiri itu nah ya. Iya, nggak bisa, harus sekarang juga. Iya, ya. Pak, kami kirakan gini. Aduh, Jakatulah. Maaf, saya mau kencing sebentar. Bapak dah. Ini, oh ya. Timbo tabasui ampun kawan. Mau kadada juga kalau guru ngarannya aja kisah Pak. Uma bilang lah nah babasuhkah kadakah wallahu alam, mudah kayak syariatnya nyaman sebenarnya kayak itu nata hambur-hambur kemana-mana ada tahu bakami pulang
banyunya tak hambur-hambur, ya kah? Jadi sebenarnya Pak kita nih alhamdulillah benar, bersyukur benar, ya kah? Kenapa kita nih kada bersyukur yo? Hah, kenapa? Karena kita hidup di dunia ini Pak sebenarnya banyak tapi kirakan yang belum ada nih nah. Ini yang jadi masalah benar kita nih, jaka kita habakame, coba lihat pian takun aja kalau kita bakame kah, buang air besar kah, fokus dulu, ingat matinya hati-hati. Sudah malam Sabtu kita bicarakan di Masjid Raya, tujuan KWC itu apa garang, wa in qasatta idza qasatta baital khala li baulin aw ghaitin. Kita masuk ke dalam WC itu Pak tujuan dua aja, bakami maaflah atau behera, itu aja tujuannya. Artinya mun tuntung bakami keluar, tuntung buang air besar keluar, jangan belawas di situ. Kenapa? Li'anna syayatin yahdurunahu, syaitan itu bertungguan di situnya. Nah, berokok dua bilah sawat ngajar. Allah, main game di WC. Nah, anjing lo jar. Digabak kami, nah pada tasinggung anjing lo jar. Dihadanginya di muka lawang, bang buka pang tamparnya langsung. Kenapa pian pak nampar ulun pak? Ikam nyebut aku anjing sih dia. Han pak. Ayo sabarataan. Jangan. Kita tujuan ke WC itu bahera bakami tuntung keluar. Dan ingat, apabila orang tolah kada mau behera KWC aja apa belawas-lawas. Nabi sudah melajari, sahabat sudah melajari, apabila dasar bujur handak sudah hanyar KWC. Cuman guru yang jadi masalah ulun sebuting guru ulun handak padahal asa dibuncu dah hendak keluar dah masuk hendak pas buka WC ada orangnya guru. Nah jadi ulun berdahulu ke WC ini. Itu jawaban orang yang kada pintar. Nah, jangan. Jadi kita menggunakan ini nah, kita umat Nabi Muhammad bakame bujurakan badasihi, baudo bujurakan. Kenapa? Ujar Imam Ghazali, yang dinamakan sebuah syukur itu adalah isti'malun ni'mah fit tariqil ladzi khuliqa lahu. Yang namanya nikmat itu apa? Huwa isti'malun ni'mah, memakai lawan nikmat tadi. Memakai lawan nikmat tadi. Di mana? Fit tariq, di suatu jalan yang mana alladzi khuliqa lahu, yang sesuai dengan tujuannya. Yang sesuai dengan tujuannya. Ini umur nah Isya belikan kita apa ngalinya karena pulang ada pengajian malam esok di parak mana tulak pulang Isya belikan pulang kita. Nah jadi apabila mensucikan najis, kemudian yang kedua menghadapi istri yang sedang haid. Nah berarti di zaman bahari lawan wahini itu beda. Di mana bedanya? Kena sambungannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.